mualah ini membaca surat Al-Fatihah itu tanpa terputus, ya, tanpa terputus. Wa mura'atu hurufiha, syarat yang ketiga adalah memperhatikan makhraj hurufnya. Wa tasdidatiha, dan juga memperhatikan semua tasdidnya. Ya, sini yang harus kita perhatikan ya. Jadi syarat yang ketiga dan keempat yaitu memperhatikan makharijil huruf dan juga memperhatikan tasdidnya. Nah, ada beberapa sahabat, beberapa saudara, atau beberapa orang itu kadang ketika menjadi imam Al-Fatihahnya ini banyak yang kurang di dalam pembacaan makhrajnya. Akan tetapi kan namanya orang belajar tidak apa-apa. Jenenge belajar itu tidak apa-apa. Tapi apakah belajar itu akan tetap belajar dengan alasan belajar kalau toh belajar itu sudah menjadi lama? Wis mulai cilik sampai gede diomongi belajar. Ya, dikongkon muni Al-Fatihah ya tetap banyak kekurangan di dalam pembacaan makhrajnya. Ketika disampaikan atau ketika diberitahu alasannya adalah belajar. Gak apa-apa, namanya orang belajar. Masa ono kok sinau mesti langsung bener kabeh? Ndak ada orang belajar kok. Tapi apakah ada orang belajar mulai dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu pancet ae gak ono perubahan? Dianggap nek ora SD kelas 1 sampai kelas 6 SD nilainya pancet loro telu gak ono perubahan dadi 6 7 8 gak ono. Apakah ada niatan belajar kalau seperti itu? Ya, itu yang harus diperhatikan ya. Memang belajar wajib, sifatnya wajib, tapi apakah tidak ada perubahan itu tetap menjadikan belajar menjadi alasan? Kan, ya harus tetap berubah. Ya. Jadi ketika di dalam Al-Fatihah, ya di dalam Al-Fatihah itu ada setidaknya jumlah hurufnya itu 138 huruf Al-Fatihah, ya. Jumlah hurufnya itu ada 138 huruf. Itu Al-Fatihah. Kalau jumlah tasjidnya, huruf yang sudah ditasjid di dalam Al-Fatihah itu ada 14 huruf. Jadi syarat yang ketiga adalah memperhatikan makhrajnya, ya. Mara'atu hurufiha. Yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha. Memperhatikan makhrajnya dan juga memperhatikan atau menjaga tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diperhatikan haknya, yang kadang-kadang haknya itu bisa berubah menjadi ha atau menjadi ka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya wonten alhamdulillah. Tapi kalau menjadi alhamdulillahi rabbil alamin, artinya menjadi segala kematian untuk Allah. Lah, alhamdulillah niki muji ten Gusti Allah. Surat Al-Fatihah yang pertama itu kita memuji kepada Allah. Tetapi ketika makhrajnya sudah berubah, artinya menjadi bukan memuji. Nggih. Terus kalau kita menyampaikannya ketika sholat, ya apa terus?
Nggih. Salat itu kita menghadap kepada Allah. Sampai ngedep neng Gusti Allah, tapi munine segala kematian bagi Allah ini piye terus? Ayo. Arepe muji tapi penyampaiannya yang salah, kira-kira sing dipuji ku muring-muring tegak. Ya untungnya Gusti Allah iku Maha Sabar. Nah ini ya muring-muring langsung, ya apa tadi ini? Ya harus diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tasjidnya di dalam roh. Maliki Yaumiddin. Ada tasjidnya di dalam Dzat. Nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasjidnya di dalam hak. Ya. Nah, di sini yang juga harus hati-hati karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang terkadang tasjidnya kurang terjaga. Karena artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Kalau tasjidnya terjaga, harus ada penekanannya. Tapi ketika tasjidnya sudah menghilang, artinya hanya kepada matahari aku menyembah, otomatis jenengan sudah dihukumi kufur, jadi orang kafir. Bagaimana ketika itu kita lakukan pada saat sholat? Kita sholat menghadap Gusti Allah, kita menyatakan menyembah Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika sholat kita menyampaikan iyyaka na'budu, hanya kepada matahari aku menyembah. Lah pantes apa mboten? Ya, harus dijaga. Ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tidak Sifatu Saja. Walau khaffafa iyyaka 'amidan 'aliman ma'nahu kaffara li annahu daw'u syamsi wa illa sajada lis-sahwi. Ya. Artinya walau khaffafa lan musolli niku sengaja. Jika seseorang yang musolli itu orang sholat, sengaja meringankan, menipiskan iyyaka, bacaan iyyaka na'budu, amidan aliman, tapi sakjane weruh. Nah, tapi dia tahu bahwasanya dia akan menjadi kufur kalau itu ditipiskan. Ya, bacaan itu ditipiskan akan menjadi kufur. Kenapa? Karena maknanya aliman ma'nahu, maknanya lah akan menjadi sinar matahari. Nah, di sini ya. Jadi kita sudah tahu. Okay? Kita sudah tahu kan? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau tidak ada penekanan di dalam tasjidnya, diringankan tasjidnya, artinya akan menjadi menyembah matahari. Nah, kan otomatis kita sudah menjadi kufur karena menyekutukan Allah. Li'annahu dawu syamsi wa illa sajadas lisahwi. Akan tetapi lamun ora sengaja ya. Akan tetapi ketika kita tidak sengaja dan tidak tahu maknanya, boten semerep. Namanya belajar, bener ditakoni alasannya belajar. Gak apa-apa. Wong karo kan ya. Ndak tahu, ndak sengaja dengan alasan belajar boleh. Tapi disunnahkan
Wa illa sajada lis sahwi, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Kalau rukunnya sholat sudah dihilangkan, berarti harus mengulang, atau kalau memang lupa kita pakai sujud sahwi, ya. Nah, jenis yang dibaleni. Nah, di sini yang kita harus berhati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Terkadang kita sholat berjamaah ada imamnya bisa fasih dengan pelafalannya. Oke, monggo tidak apa-apa. Tapi kadang kita sholat munfarid, kita sholat sendiri, apakah kita juga yakin bacaan Al-Fatihah kita juga sudah benar? Karena itulah nanti kita belajar bersama, ya tetap alasan belajar, tapi diupayakan untuk ada perubahan dari hari ke hari, ada perubahan dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita sudah siap menjadi imam, bacaan Al-Fatihah itu tidak sampai salah lagi. Dan ketika salah itu tidak sampai kita mengucapkan alasannya karena masih belajar. Oke, kita lanjutkan lagi besok, masih di dalam syaratnya Al-Fatihah. Ada syarat yang keempat, masih ke nomor 4, jiwa kayak karate kafe gitulah ya. Oke, itu ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, menjadikan hidup kita lebih barokah, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dunia wa dunia Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.